Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Semoga Tribuners dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Tentu senang sekali rasanya saya, Fiorena Jeretno, dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita siang hari ini, program Highlight Tribun Timur Cetak edisi Rabu 7 Februari 2024. Jadi kurang lebih 7 hari menjelang pemilu 2024, dan seperti biasanya dalam program ini kita akan menyajikan dan juga memberikan informasi yang lebih lengkap terkait konten yang sudah kami muat di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Dan untuk Tribuners mungkin yang tertarik untuk berlangganan Tribun Timur Cetak bisa langsung menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau juga bisa melalui SMS WA di nomor 081 1413 5555. Seperti di layar kaca Anda saat ini, Anda bisa langsung screenshot atau bisa langsung menuju ke panggilan Anda. Baik, langsung saja di halaman 1 kita sudah menampilkan isu-isu yang menarik pastinya. Di mana yang pertama adalah Presiden Jokowi tak gunakan hati nurani. Ini merupakan penyampaian di deklarasi Forum Dosen Sulawesi Selatan. Sebagai isi dari muatan konten kita hari ini, mantan Wakil Rektor Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, Profesor Bahaking Rama menilai Presiden Joko Widodo tidak menggunakan hati nurani untuk melihat bagaimana baiknya Indonesia. Menurutnya, Presiden saat ini tak tahu kapan waktu untuk mundur dan tidak memikirkan apapun yang terjadi di bawah. Hal itu dikatakan Bahaking Rama saat menjadi salah satu peserta deklarasi Forum Dosen Sulawesi Selatan. Dan tentunya sejalan dengan hal ini ada beberapa headline yang kami tampilkan juga untuk kegiatan kemarin yang terselenggara di kantor Tribun Timur, dan kita memberikan juga headline terkait negara sedang tidak baik-baik saja. Anggota Forum Dosen Sulawesi Selatan Dr. Mulyadi Hamid menilai bahwa kondisi demokrasi sekarang ini tidak baik-baik saja. Rektor Universitas Fajar ini mengatakan ketika kampus sudah turun bersuara itu, nah kita bisa lanjut ke halaman 7. Bentar, kita akan membacakan sedikit terlebih dahulu di halaman 7. Ya, itu menggambarkan bahwa kondisi sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, apa yang disuarakan para kampus dan guru besar menjadi fakta bahwa paling tidak ada 2 keputusan Komisi Etik yang patut diperhatikan, yaitu keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim MK. Dan kami juga menampilkan grafis seruan Forum Dosen untuk khususnya Forum Dosen Sulsel untuk Presiden Jokowi. Ada beberapa poin. Yang pertama, menyerukan kepada semua elemen bangsa agar menjaga dan menegakkan prinsip 4 pilar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kedua, memastikan agar arah reformasi politik, ekonomi, dan hukum tetap dijalankan oleh pemerintah sesuai prinsip keberadaan dan kedaulatan rakyat. Dan untuk poin ketiga hingga 5 bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini, baik itu layar gadget atau maupun layar PC, bisa Anda simak dan mungkin bisa di zoom untuk lebih detailnya. Serta kami juga menampilkan beberapa statement yang disampaikan oleh Dr. Adi Suryadi Chula, Dr. Hasrullah, Profesor Bahaking Rama, Profesor Heri Tahir, Dr. Mulyadi Hamid, hingga Profesor Andi Muin Fahmal dan juga Profesor Dr. Aris Munandar. Kemudian selain adanya Forum Dosen Sulsel yang mendeklarasikan bahwa saat ini negara sedang tidak baik-baik saja, kita juga ada menampilkan informasi terkait politik santri di pusaran pemilu 2024. Jadi dalam podcast yang berlangsung kemarin, tepatnya pada Selasa 6 Februari 2024, juga berlangsung di studio Tribun Timur, ada perwakilan dari caleg Partai Golkar dan juga caleg dari Partai PKB. Dan keduanya memang bagaimana merespon atau juga menginginkan bahwa politik santri harusnya pemberdayaan dan kemaslahatan. Nanti untuk lebih jelasnya Tribuners bisa langsung lihat ke bagian live dalam akun kami, kemudian pilih judul podcast dengan politik santri di pusaran pemilu 2024. Selain itu, Anies janji bangun Parepare. Kota Parepare dipilih oleh tim pemenangan calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar
untuk lokasi kampanye pada Selasa 6 Februari kemarin. Selain itu juga kami informasikan bahwa tepat di hari ini, Rabu 7 Februari 2024, kami akan menyelenggarakan Semarak 20 tahun Tribun Timur dengan kegiatan donor darah yang akan berlangsung di Food Court MTC Karebosi lantai 4 mulai dari pukul 10 hingga pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk informasi lebih lengkap dari halaman 1 tentunya kami akan menyajikan berita. Video yang akan kami sajikan ini merupakan penyampaian dari rekan Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Kakak Irham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dibahas di halaman 1 hari ini, Kak? Hari ini kita masih membahas masalah politik ya. Iya. Politik tentang forum dosen. Forum dosen itu adalah kumpulan para dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi di Makassar. Jadi mereka kembali berkumpul setelah sebelumnya juga mereka berkumpul. Kali ini mereka membuat seruan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden Jokowi. Apa itu, Kak? Jadi seruan ini dibuat untuk merespon banyaknya protes dari kalangan kampus tentang cawe-cawe yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden. Iya. Menjelang Pilpres 2024 ini, Pak Presiden Jokowi dianggap memihak pada salah satu kandidat sehingga dianggap netral di Pilpres 2024 mendatang. Demikian juga dengan para menteri dan beberapa pemerintah daerah, Iya. dianggap mulai netral menjelang pilkada. Makanya atas kegelisahan itu, para dosen-dosen dari berbagai kalangan, dari berbagai latar belakang ilmu ini mendiskusikan formula yang baik untuk agar pemerintahan ini tetap berjalan secara baik dan secara demokratis, tanpa cawe-cawe, tanpa intervensi agar pemilu ini berjalan dengan baik tanpa intervensi dari pemerintah. Iya. Ada 5 seruan yang disampaikan oleh para dosen ini. Salah satunya adalah meminta kepada Presiden pemerintah pusat, pemerintah daerah, ASN dan TNI Polri agar tetap netral di Pilpres 2024 mendatang. Hal ini penting menurut para dosen ini agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan seperti semula, agar tidak ada yang berbuat kecurangan dan semua berjalan dengan fair sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengenai anunya Pak Is, silakan baca Tribun Timur dari Cetak untuk lebih lengkapnya apa saja seruan-seruan yang disampaikan oleh para forum dosen ini. Jadi Pak Is, ini forum dosen ini salah satu bagian dari istilahnya dalam tanda kutipnya protes kepada pemerintah ya. Ya. Karena sebelumnya kan sudah ada beberapa kampus di Indonesia yang menyatakan sikap atas fenomena yang terjadi menjelang pemilu ini. Jadi mereka menyatakan stop cawe-cawe, stop intervensi dan segera kembali ke proses demokrasi yang sebenarnya. Itu anunya Pak Is, intinya. Iya. Kemudian Pak Is, berita berikutnya tentang kampanye Pilpres di Parepare. Hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, calon presiden nomor 1 Anies Baswedan mengunjungi Parepare. Dia mantan gubernur DKI Jakarta ini berkampanye di lapangan Nasdem di Lumpue, Parepare. Sebenarnya menjadi pertanyaan banyak pihak, kenapa Parepare dipilih padahal DPP-nya kan cuma sampai 200.000 orang, tidak sampai 1 juta. Kalau menurut tim suksesnya, pertanyaan ini juga disampaikan dulu waktu ketika Pak Anies Baswedan datang ke Kabupaten Bone dan Kabupaten Baru untuk berkampanye. Di Bone DPT-nya tidak sampai kurang lebih hanya 500.000 sampai 600.000 orang. Yeah. Banyak yang bertanya kenapa tidak sampai ke Makassar. Kalau di Makassar kan menjadi ajang pertarungan sesungguhnya. Di Makassar DPT-nya hampir mencapai 2 juta orang dan
eh, sama sekali Pak Anies tidak menyentuh Kota Makassar untuk berkampanye. Karena menurut Partai Pengusung Anies Baswedan untuk Nasdem, Parepare dipilih karena merupakan simbol. Parepare merupakan kota niaga. Parepare merupakan apa namanya istilahnya, kota cinta Habibie Ainun, tempat lahirnya Presiden B.J. Habibie. Jadi Nasdem berharap bahwa dari Parepare akan lahir presiden baru yang bernama Anies Baswedan. Lagi pula Parepare dipilih karena ini merupakan permintaan warga Parepare, menurut Nasdem ya, permintaan warga Parepare yang sudah 4 kali meminta agar Anies Baswedan datang ke Parepare untuk berkampanye. Dan terbukti ketika Anies Baswedan datang, sebelum Anies Baswedan datang, ribuan orang sudah berkumpul di pinggir jalan untuk menyambut kedatangan Anies. Sejak pagi malah sampai siang, mereka sudah memadati jalanan raya dan bahkan sampai terjadi kemacetan kurang lebih 4 km di sepanjang poros jalan baru Parepare. Ini untuk menyambut kedatangan Anies. Jadi dalam orasinya Anies berjanji akan membangun kota Parepare menjadi sebagai kota digital, jadi kota yang lebih maju dibandingkan kota-kota lainnya. Ya, itu mungkin saja Pak Is tentang highlight berita Tribun Timur edisi cetak Rabu 7 Februari 2024. Terlebih kami silakan dibaca edisi cetak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Tribuners, itulah tadi review dan juga penjelasan dari rekan Tribun Timur terkait halaman 1, dan juga selanjutnya kita masih ada beberapa kategori halaman di edisi Tribun Timur Cetak. Namun kali ini kita beralih ke rubrik Sulsel Memilih dengan ada beberapa headline. Yang pertama adalah Bawaslu dalami dugaan bagi uang Syarifuddin. Alat bukti sudah cukup, dan ada juga kami tampilkan grafis kronologis caleg Partai Demokrat bagi uang. Dengan profil lengkap nama Syarifuddin, Partai Demokrat, Dapil Sulsel 1 yang meliputi Makassar, Goa, Takalar, Jene, Ponto, Bantaeng, dan Kepulauan Selayar. Waktu kejadian Sabtu 3 Februari 2024, lokasi di Anjungan Pantai Losari, dugaan bagi uang pecahan sebesar Rp50.000 kepada masyarakat. Aturan menjerat Pasal 280 ayat 1 huruf A tentang dugaan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Pasal 523 Undang-Undang Pemilu ayat 1, pasal ini menjelaskan bahwa setiap pelaksanaan peserta dan dengan atau sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda, dan denda maksud saya paling banyak Rp24 juta. Dan kalau dari anggota Badan Pengawas Pemilu Sulsel sendiri mengatakan hari ini kami sudah pleno dan itu sudah memenuhi syarat materinya. Adapun dari Syarifuddin Daeng Puna memberikan klarifikasi terkait video viral yang menunjukkan dirinya membagikan uang di Pantai Losari, Makassar. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sedekah yang selalu dilakukannya bukan upaya money politik. Pendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming ini menegaskan bahwa tidak ada alat peraga kampanye atau ajakan untuk memilihnya dalam kegiatan tersebut. Selain itu, dari KPU Luwu rekrut 2.282 petugas keamanan. KPU Kabupaten Luwu merekrut sebanyak itu dengan atau Limnas untuk berjaga di setiap tempat pemungutan suara. Dari total keseluruhan sebanyak 1.141 TPS yang ada di Luwu, itu berarti setiap TPS akan dijaga oleh 2 orang Linmas. Ketua KPU Luwu Abdullah Sape Ampin Maja membenarkan setiap Linmas yang direkrut untuk pemilu 2024 memiliki masa kerja selama 1 bulan. Dan selebihnya kami juga ada informasi mengenai BIMTEK Saksi dan juga pelukan Nasdem serta kawal pemilu. Boleh di-scroll. Kami ada dokumentasi dari BIMTEK Saksi, di mana bimbingan teknis saksi Partai Politik Hanura di DPC Partai Hanura, Jalan Veteran, Kelurahan Patene, Kota Palopo. Dan di samping kiri yaitu pelukan Nasdem
Calon legislator DPR RI dari Sulsel 1 Rudianto Lalo di bagian kanan dan Fatmawati Rusdi di tengah berfoto bersama saat menjemput Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Lanut Hasanuddin Maros Selasa 6 Februari 2024. Mereka didampingi Ketua Bapilu DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Untuk lebih lengkapnya dari halaman atau rubrik Sulsel Memilih, kami akan tampilkan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo Kasim. Ya, halo, gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah. Sehat hari ini? Alhamdulillah Kak, sehat. Ini hari ini dingin sekali. Iya. Tapi dipanaskan dengan politik. iya. Dan apalagi ini Bawaslu sudah menemukan adanya dugaan money politik yang berada di Anjungan Partai Besar. Waduh. Dan sudah terpenuhi 2 alat bukti. Yang pertama adalah laporan, Iya. kemudian yang kedua adalah video. Jadi sudah terpenuhi dan sudah ditindaklanjuti di Bawaslu Makassar. Siapakah dia? Namanya Syarifuddin, atau sering dipanggil Syarifuddin Dempunna. Ini seorang politisi dari Partai Demokrat. Kalau kita lihat latar belakangnya ini orang, beberapa kali juga menyatakan diri ingin maju sebagai calon wali kota Makassar. Iya. Kemudian sebelum pemilu, sebelum DCT ini, namanya ada di Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi pindah partai dia. Kemudian dia lama tidak terdengar. Kemudian tiba-tiba ada laporan terkait dengan politik di Anjungan Pantai Losari. Dan ini sementara ditelusuri oleh Bawaslu kebenarannya. Apakah benar Pak Syarifuddin Dempunna ini bagi-bagi uang? Iya. Sudah ditindaklanjuti di Bawaslu Makassar. Iya. Dan sudah ada juga konfirmasinya dari Syarifuddin Dempunna bahwa itu sedekah. Bukan money politik untuk pilih dirinya. Nah, jadi begitu. Apakah bagaimana sih sebenarnya konsep sedekah sebagai calon legislator? Nah, kita tidak tahu bagaimana hasilnya, tapi sementara ditelusuri. Berarti ditunggu keputusannya Bawaslu ini dia. Tunggu keputusan dari Bawaslu. Apakah akan ditindaklanjuti ke pengadilan ad hoc pelanggaran pemilu atau bagaimana? Kita tunggu saja. Karena jelas ada faktanya dan diakui juga. Anda baca beritanya hari ini di halaman 11. Iya. Sulsel. Kemudian ada juga distribusi soal logistik ya ke seluruh Sulsel. Dan ada beberapa daerah-daerah yang sulit terjangkau atau aksesnya sulit itu, bagaimana penyaluran distribusinya, dan ini harus sampai tanggal 13 Februari. Jadi tidak boleh lewat bos, apalagi sampai di tanggal 14, tidak boleh. Jadi sebentar distribusikan, apalagi kan sekarang musim hujan. Iya. Jadi beberapa kita lihat ya, seperti di Selayar itu pakai helikopter, di Lu Utara itu pakai pesawat ATR yang baling-baling. Iya. Nah, ini harus sampai di pulau bagaimana? Apalagi kan ketinggian gelombang laut ini bisa sampai 4 meter. Apakah memang seperti Selayar itu sudah tentu kan dia pakai helikopter? Tidak memungkinkan untuk pakai perahu, apalagi katinting. Tidak boleh. Jadi silakan Anda baca baik-baik beritanya hari ini, bagaimana distribusinya, berapa sebenarnya distribusi. Anda baca juga di halaman 8 Mata Lokal ini. Iya. Oke, makasih. Baik, selanjutnya kita beralih ke halaman kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, di mana kita ada menampilkan beberapa headline berita. Yang pertama, lini pertahanan mudah ditembus. Transisi bertahan dan komunikasi jadi PR. Ini PSM Makassar meraih kemenangan besar pasca jeda kompetisi Liga 1 2023-2024. Skuad Laskar Pinisi menyudahi perlawanan Persita Tangerang 4 gol tanpa balas pada pekan 24 di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu 4 Februari 2024.
Meski PSM Makassar menang dan gawangnya tak kebobolan, Bernardo Tavares sebagai pelatih masih memiliki pekerjaan rumah untuk dibenahi, terutama lini pertahanan yang rapuh. Lini pertahanan yang dikawal oleh trio Yuran Fernandes, Safrudin Tahar, dan Dava Salman mudah ditembus. Bisa dilihat dari statistik tembakan dilepaskan pemain Persita. Total ada 12 tembakan, 6 diantaranya tembakan ke gawang, kreasi peluang juga ada 6. Dan ini ada grafis yang kami tampilkan juga di Tribun Timur Cetak edisi hari ini. Statistik 3 back PSM versus Persita, di mana ada Yuran Fernandes dan Dava Salman main sebanyak 90, mainnya Dava sebanyak 83. Kemudian disusul oleh Asis, sapuan, tembakan yang diblokir, intercept, tackle, duel darat, duel udara, kepemilikan hilang, pelanggaran hingga dikotori. Ya, bagi pecinta bola pasti mengerti maksud dari statistik ini yang kami tampilkan. Dan juga kalau Reza Arya sendiri tambah clean sheet lagi. Reza Arya Pratama menambah catatan impresif di Liga 1 2023-2024. Kiper 23 tahun ini berhasil menjaga gawang dari kebobolan ketika lawan Persita Tangerang. Total sudah ada 8 clean sheet dibukukan musim ini. Butuh 6 clean sheet lagi untuk menyamai pencapaiannya musim lalu. Hal ini bisa diraih Reza Arya, apalagi laga PSM Makassar masih tersisa 10 pertandingan. Dan semoga Reza Arya bisa mengejar 6 clean sheet lagi untuk menyamai pencapaiannya di musim lalu atau bahkan lebih. Selanjutnya kita juga menampilkan terkait manajemen PSM Makassar bantah Yakob Hengkang. Manajemen PSM Makassar buka suara terkait rumor Yakob Sayuri akan meninggalkan Juku Eja. Yakob Sayuri dirumorkan akan bermain di luar negeri, abroad. Hal ini mencuat setelah ia mengunggah foto dengan latar hitam putih di Instagram pribadinya @yasa_sayuri22 pada Senin 5 Februari. Unggahan foto tersebut seolah berbau perpisahan seusai laga PSM Makassar melawan Persita Tangerang. Pasalnya, penyerang sayap timnas Indonesia itu seakan memberi gestur terima kasih walau tak ada keterangan sedikit pun. Unggahan Yakob Sayuri menimbulkan banyak spekulasi, bahkan sejumlah komentar menyampaikan selamat dan sukses kepada pemain akrab disapa Yasa itu. Untuk informasi lebih lengkap dari halaman Tribun PSM, tentunya kami akan juga menampilkan video dari rekan Tribun Timur. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Halo Kakak Sadi. Halo Faiz. Ya, apa dibahas di halaman PSM Makassar hari ini, Kak? Untuk dibahas di PSM edisi Rabu 7 Februari 2024, kita bahas evaluasi tim PSM Makassar setelah pertandingan melawan Persita Tangerang pada Minggu 4 Februari lalu. Nah, ada tentu beberapa catatan yang harus dibenahi oleh sang pelatih Bernardo Tavares meski menang telak 4-0 atas Persita. Salah satunya itu adalah rapuhnya lini pertahanan. Nah, memang kita lihat kalau kita berbicara tentang gol bahwa gawang PSM memang tidak kebobolan dengan skor 4-0, namun jika dilihat secara permainan tim PSM Makassar ketika lawan Persita, pertahanan mereka sangatlah rapuh. Bisa dilihat dengan para pemain Persita bisa memanfaatkan transisi bertahan PSM Makassar yang lambat. Kita tahu ketika PSM Makassar menyerang sangat bagus, namun ketika mendapat serangan balik itu sangat lambat mereka turun. Gelandang yang seharusnya memutus aliran bola pertama ini juga gagal menjalankan perannya. Kemudian pemain belakang kurang dalam hal komunikasi. Bisa dilihat dengan jika mereplay kembali laga PSM versus Persita, ada beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Persita Tangerang. Salah satunya itu dari Vergonsi, beruntung Ramiro Vergonsi itu tembakannya menyamping dari gawang Reza Arya Pratama. Kemudian rapuhnya pertahanan PSM Makassar ini juga bisa dilihat dengan jumlah tembakan yang dilepaskan oleh pemain Persita. Dari 8 tembakan yang dilepaskan pemain Persita, ada 6 tepat sasaran. Nah, beruntungnya ini Reza Arya sebagai kiper PSM mampu menghalau seluruh tendangan tersebut sehingga bisa mencatatkan gawangnya
clean sheet. Namun secara permainan itu yang menjadi perhatian, yakni transisi dari menyerang ke bertahan dan masalah komunikasi. Kemudian juga masalah stamina bisa dilihat dengan kesalahan pasti yang dilakukan pemain bertahan PSM Makassar. Nah, ada waktu kurang lebih 19 hari atau 18 hari untuk berbenah menghadapi pertandingan selanjutnya, karena kita tahu bahwa kompetisi kembali jeda karena ada Pilpres. Kemudian baru PSM sendiri baru akan bermain kandang lagi di Stadion Batakan. Ada 2 tim besar yang akan datang, Bali United pada 24 Februari mendatang atau Sabtu 24 Februari mendatang. Kemudian Persebaya Surabaya pada Rabu 29 ya. 28 Februari mendatang. Nah, ini akan menjadi pembuktian Tavares untuk memanfaatkan waktu yang benar-benar baik ini untuk memperbaiki kelemahan tim. Terima kasih Kak. Ewako. Baik, Tribuners, itulah tadi beberapa informasi yang telah dimuat di Tribun Timur Cetak edisi hari ini, Rabu 7 Februari 2024. Dan tentunya senantiasa saksikan program highlight Tribun Timur Cetak dan juga beberapa program lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya untuk Tribuners. Untuk itu, saya Fiorena Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.